Assalamualaikum sahabat YouTube, mari kita dengarkan jawaban-jawaban dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Ustazah Halimah Al-Idrus. Sekarang kita lanjut aja, kita buka soalan kepada sesiapa yang mau bertanya soalan kepada Ustazah, langsung bisa angkat tangan dan kita akan pilih. Ada sesiapa punya soalan? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wasilah dari Jawa Timur, Ustazah, di Madura. Ya. Sebelumnya saya mau teman-teman juga yang belum bisa hadir ke sini karena tadi banyak DM katanya minta disalamkan ke kepada Ustazah. Mereka gak bisa hadir karena kuota juga udah terbatas begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini sudah, alhamdulillah setelah kita mendapat tausiah atau nasihat-nasihat yang memang perlu, kita tuh kayak kebuka lagi hati kita gitu, saudara. Alhamdulillah kayak kebuka lagi. Tapi kadang ada waktu di mana kita merasakan mood kita turun, sehingga semangat untuk kebaikan tuh kadang juga ikut turun. Jadi pertanyaannya adalah menjaga niat itu agar senantiasa istiqomah. Antum punya kiat-kiat atau amalan-amalan apa biar senantiasa kita ingat begitu saja. Dan pertanyaan kedua, ikhlas. Bagaimana cara ikhlas? Dan pertanyaan ketiga, boleh saya minta tanda tangan Ustazah? Saya lagi bawa buku ini, buku Ustazah, beli ya, bagus banget isinya. Ini catatan perjalanan beliau selama di Tarim, Masya Allah, kalian harus beli ini ya. Ini pertanyaan terakhir saya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa kiat-kiat untuk menjaga mood agar tetap istiqomah dan tetap ingat? Emang begitu ya. Jadi kayak seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi. Saya nggak ingat lagi nih namanya. Beliau mengatakan, amatara al-jasad idza muni'a min ta'amihi thalathata ayyam yamut wa mithluhu al-qalb. Kamu lihat badan orang kalau tercegah dari makanannya selama 3 hari, dia bakal mati. Demikian pula dengan hati. Hati apabila tercegah dari makanannya 3 hari, dia juga akan mati juga. Sama nih kayak kita aja puasa dari subuh sampai sekarang kan udah mulai lemes, susah konsentrasi, mata kunang-kunang, gitu ya. Apalagi yang duduknya mungkin deket-deket sama kipas angin, agak
Teman-teman sedikit sekalian, kalau sampai 2 hari wasil, maksudnya nggak buka gitu kan, sampai 2 hari gitu, kemudian nggak buka sampai 3 hari, mati teman-teman saya sekalian, badan ini mati. Demikian pula dengan hati kita juga gitu, kalau 3 hari nggak dapat makanannya mati. Nah itu makanya kita mesti sering-sering. Kayak sekarang kan diingetin lagi tuh katanya, gitu ya. Nah maka mesti sering-sering. Sering-sering apa? Sering-sering melakukan hal-hal yang membuat dirimu kembali ingat lagi. Apa itu? Nah, silahkan masing-masing cari sendiri-sendiri. Karena bisa jadi setiap orang berbeda-beda. Tapi yang saya rasakan, yang nomor 1 menghadiri majelis ilmu dari para syuyukh, dari para ulama, itu bikin ini lagi gitu. Buat saya mendengarkan Habib Umar bin Hafid berbicara, mendengarkan habaib berbicara, nah itu membuat saya jadi ingat lagi, jadi tajdid, jadi yujaddid lagi gitu. Nah itu yang paling bermanfaat, salah satu dari yang paling bermanfaat buat yujaddid himmah ya, yujaddid istiqomah kita ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2-nya, salah satu dari yang mudah untuk mentajdid adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan kawan-kawan yang baik-baik ya. Karena jalis janis, duduklah kamu dengan seorang, kamu akan menjadi mirip sama dia, menjadi akan sejenis dengannya. Nabi Muhammad menyebutkan almar'u ala dini khalilih, falyanzuril mar'u biman yukhalil. Kata Nabi Muhammad, seseorang itu agamanya tergantung dari agama temannya. Maka perhatikan betul dengan siapa kamu berteman. Nabi Muhammad dalam hadis yang lain juga menyebutkan, katanya Nabi Muhammad, mathalul jalisus salih kamathali ba'il misik. Kan ini ya, perumpamaan teman baik itu kayak orang yang jual minyak wangi. Kita kalau masuk ke tempat orang jual minyak wangi, ada kalanya kita beli kalau kita punya uang, kalau kita punya kemampuan. Jadi ada kalanya kita yang memang mengambil kebaikan dari kawan kita tersebut, orang soleh yang kita berteman sama dia itu. Kitanya yang pinter-pinter ngambil kebaikan dengan kita memperhatikan, oh caranya gitu kan. Kemudian kita ambil, oh memang mestinya harus kayak gitu tuh, gitu terus kita ambil kayak gitu. Kita yang beli artinya, atau dia yang ngasih gitu. Dianya yang dermawan, kitanya nggak cukup pinter buat menggali, buat mengambil kebaikan-kebaikan dari orang tersebut, tapi orang itu dermawan sehingga dia bisa ngasih tahu kita, ngasih cerita sama kita yang benar-benar, yang baik-baik. Jadinya termotivasi lagi kita. Atau sekurangnya, kata Nabi Muhammad SAW, kamu keluar dari tempat orang tersebut, si penjual bai'ul misik tersebut, dalam keadaan badan kamu wangi. Sebab kumpul sama orang soleh, kumpul sama orang baik-baik, itu akan membuat nular ya, keadaan hati itu nular, teman-teman saya sekalian. Makanya emang penting banget ini, penting banget gitu. Dan saya memang perhatiin juga, orang tuh kalau kumpulan itu lama-lama jadi mirip keadaannya. Coba aja perhatikan, caranya apanya tuh mirip gitu, cara bicaranya, cara pandang terhadap sesuatu gitu kan. Kalau temenannya sama orang-orang yang sabar, lama-lama bisa jadi sabar juga gitu. Tapi kalau temenannya sama orang yang gak sabaran, ikut-ikut terpengaruh juga gitu. Apalagi kalau kelompok ya, satu kelompok. Orang yang berkawan dengan orang yang soleh, kaifala yaflah, kata Habib Umar bin Hafid. Bagaimana mungkin dia tidak akan beruntung? Pasti beruntung berkawan dengan orang soleh. Jadi pilih-pilih teman-teman yang baik-baik gitu ya. Hadir majelisnya, kemudian pilih teman-teman yang baik. Sering-seringlah bertemu dengan orang-orang yang soleh-soleh gitu. Hindari pertemuan dengan orang-orang yang kurang-kurang soleh. Makanya memang tempat perkumpulanmu itu, apalagi kalau lagi belajar gini kan, penting banget gitu untuk
teman-temanannya sama orang-orang yang baik-baik. Hal yang lain ada juga dengan kamu membaca Al-Quran, terutama kalau sudah paham makna-makna Quran, itu Quran obat hati beneran itu. Obat hati benar-benar ya. Kemudian lagi, apalagi di sini kan bisa sholat di masjid-masjid, dengerin lantunan ayat Qur'annya. Ya Allah, nikmat teman-teman sekalian. Saya berapa hari di sini aja merasakan nikmatnya gitu. Apalagi antuna yang duduk di sini, itu kesempatan untuk hadiri masjid-masjid yang ada di sini, laksanakan sholat tarawih berjamaah, ngambil sebanyak mungkin gitu obat-obat hati buat hati kita semuanya, sehingga mudah-mudahan dengan cara itu selalu bisa istiqomah insya Allah. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, ikhlas itu mengerjakan sesuatu hanya karena Allah, begitu ya. Gimana caranya? Ikhlas itu gambarannya kalau Imam Syafi'i bilangnya kayak begini, kayak kamu ketika ketemu asad, kamu lari li ajlil asad, kamu takut pada saat tersebut karena takut sama macan ini gitu. Atau kalau misalnya kita nggak bisa bayangin macan, ular deh gitu, ular berbisa. Kita lagi bersihin halaman gitu ya, bersihin halaman, kemudian ketemu ular. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan berlari, teman-teman sekalian. Itu katanya Imam Ghazali, itu ikhlas tuh udah. Larinya kamu itu karena ular tadi ini, itu adalah hakikatul ikhlas. Kamu saat itu pasti nggak mikir tampilan kamu kayak gimana, model lari saya nih cakep apa enggak ya. Kalau ada yang lihat lari saya kayak begini, kayaknya menurunkan wibawa saya nggak ya? Nggak ada gitu. Saat itu kamu akan lari selari-larinya gitu. Itu gambaran tentang ikhlas lillah tuh yang kayak begitu. Maksudnya kalau ini kan lilban ya, karena ular gitu kan, atau karena asad. Tapi ini lillah, itu gambarannya seperti itu gitu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan keikhlasan? Dengan memahami bahwasanya tidak ada memiliki apapun selain Allah. Tidak ada yang memiliki apapun selain Allah. Selagi kamu masih merasa bahwa orang itu memiliki sesuatu, kamu gak akan pernah bisa ikhlas. Kalau selagi kamu merasa bahwa guru ini bisa ngasih nilai kamu tinggi kalau kamu baikin dia, kalau kamu ini ya gitu. Selagi kamu masih punya kayak begitu tuh, menganggap bahwa orang itu punya power terhadap sesuatu, punya kendali terhadap sesuatu, itu ya, punya pengaruh terhadap sesuatu, kamu akan selamanya kayak begitu, nggak akan pernah bisa meraih keikhlasan. Nah, kalau kamu udah ingat bahwa semua punyanya Allah, semua punyanya Allah, bahkan hatinya orang semua punyanya Allah. Istri yang ikhlas adalah istri yang faham bahwa suaminya adalah miliknya Allah. Hati suaminya berada dalam genggaman Allah. Allah yang menggerakkannya seperti apapun yang Allah suka. Ibu yang ikhlas adalah ibu yang faham bahwa anaknya adalah miliknya Allah. Hati anaknya berada dalam genggaman Allah. Dia diamanati oleh Allah untuk bisa mendidik anaknya seperti yang Allah mau. Dan hanya akan kembali kepada Allah. Ketika ingat bahwa tidak ada sesiapa pun memiliki apapun kecuali Allah, semuanya punyanya Allah, pada saat itulah kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Begitu ya. Ya, untuk pertanyaan ketiganya nanti saya tanda tangani insyaallah bukunya. Oh ya, bukunya juga ada beberapa akan saya jadikan sebagai door prize. Nanti ya, habis saya jawab pertanyaan-pertanyaan, insyaallah nanti akan ada door prize buku-buku saya. Bukan buku-buku saya hanya ada 2 aja, Bidadari Bumi 1 dan Bidadari Bumi 2. Perempuan-perempuan soleha yang saya temuin kebanyakan di masa belajar di kota Hadramaut Tarim. Insyaallah.